Ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih musyawarah masyarakat desa? Apa yang kegiatan yang hari ini kita lakukan itu? Jadi hari ini adalah itu musyawarah masyarakat desa merupakan pertemuan perwakilan warga desa. Ya, di sini perwakilan semua ada Pak RT, Pak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Dan juga kami petugas dari Puskesmas untuk membahas hasil survei mawas diri. Jadi kemarin kalau saya tidak salah bulan Maret, ibu-ibu kader desa siaga itu sudah melakukan survei atau memotret foto kesehatan yang ada di desa Cimagal kita ini seperti apa sih gitu. Mungkin tidak semua, karena kemarin itu random ya, secara acak, tidak semua kepala keluarga dilakukan survei ya, karena terkait juga ketersediaan sumber daya, kemudian juga kuesionernya, sehingga kemarin itu tidak total sampling, artinya tidak seluruh warganya dilakukan kuesioner, tapi hanya sebagian. Jadi waktu itu hanya dilakukan beberapa kepala keluarga saja. Jadi hari ini untuk membahas hasil tersebut dan mau diapakan nih? Sudah kita ketahui tadi kata Pak Kades sebenarnya masalah kesehatan kita itu apa sih gitu. Nah kalau kita sudah tahu kita mau apakan. Nah itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah jadi untuk apa kita berkumpul bersama pada hari ini? Yaitu yang pertama adalah agar Bapak Ibu bisa tahu masalah kesehatannya yang ada di desa kita. Kemudian yang kedua, sudah tahu Bapak Ibu masalah itu, kita sepakat mau ditanggulangi atau mau dibiarkan, ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau kita mau tanggulangi, ayo kita tanggulangi sama-sama. Terus kita mau bikin apa? Selama ini mungkin Bapak Ibu yang kader desa siaga bingung kan dengan kerjanya, mau ngapain gitu, setiap bulan pasti ada SMS, Bu hari ini kami harus apa gitu. Padahal sebenarnya kader desa siaga itu merupakan induk dari seluruh kader-kader yang ada di desa. Jadi kader desa siaga itu merupakan ketua kelasnya lah kalau di sekolah, ya. Karena apa? Nanti dia akan memantau, bagaimana yang posyandu lansia, bagaimana posyandu balita, bagaimana yang PHBS, bagaimana yang posbindu, apakah semuanya lancar. Jadi sebenarnya nanti kader-kader tersebut bisa buat sendiri di bawah. Nanti mungkin Ibu Ketua PKK sebagai pembina posyandu bisa mengumpulkan setiap bulannya. Dan nanti karena PKK juga ada laporan ya Bu ya, untuk posyandu balita terkait Pokjanal ya Bu ya, kalau saya tidak salah ya, Pokjanal itu. Nah nanti dari semua hasil laporannya itu direkap, dilaporkan ke desa. Makanya akhirnya desa tahu, oh ini yang sudah dikerjakan oleh kader-kader saya, gitu ya. Nah, jadi inilah Bu Pak tujuan kita berkumpul pada hari ini. Nanti kita akan tahu masalahnya, sepakat mau diapakan, kemudian kalau memang mau kita tanggulangi, ayo buat rencana kerjanya. Nah ini hari ini. Jadi siapa saja peserta MMD? Nah, peserta MMD ini sudah lengkap ya. Ada perangkat desa, ada Pak Kades ya. Kemudian ada Pak BPD. Pak BPD mana Pak BPD? Oh belum hadir ya. Kemudian ada dari kami pihak Puskesmas, tokoh masyarakat, alhamdulillah tokoh agama, alhamdulillah. Pak RT, Pak RW ada Pak Kadus, ada ya. Dan kader kesehatan. Kader kesehatan itu adalah seluruh kader yang ada di desa ini. Jadi alhamdulillah sudah hadir semua ya, tinggal KPP yang belum hadir. Nah, tempat pelaksanaan MMD itu di mana? Nah, MMD itu harus dilakukan di aula kantor desa. Nggak boleh MMD dilakukan di Puskesmas. Karena apa? Karena mengenal dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di desa. Ya. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Kenapa Bu nggak jauh-jauh hari aja? Nggak bisa Pak. Karena harus SMD dulu, harus difoto dulu, harus ada datanya dulu, baru nanti data itulah dianalisa
dilihat, oh ternyata ini masalahnya. Kalau nggak pernah difoto kan nggak ada gambarnya, ya kan? Kalau nggak difoto, nggak dipotret, nggak akan terlihat blurnya. Apakah warna desa kita itu hitam, putih, merah, gitu. Nah inilah nanti fotonya yang akan kita lihat ya. Nah cara pelaksanaan kita hari ini tadi alhamdulillah sudah dibuka ya oleh Pak Kades dan Pak Kapus. Kemudian pengenalan peserta alhamdulillah tadi sudah, kecuali Pak BPD ya yang belum hadir. Kemudian penyajian hasil SMD yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Kemudian nanti perumusan dan penentuan prioritas masalah dengan rekomendasi dari bidang atau tenaga kesehatan. Kemudian yang kelima, menggali potensi dan menemukan potensi yang ada. Kemudian menyusun rencana kerja penanggulangan dipimpin oleh Pak Kades. Jadi nanti Pak Kades yang mimpin hasil ini mau diapain gitu. Ya, rapatnya nanti yang musyawarahnya itu Pak Kades nanti yang mimpin. Kemudian menyimpulkan hasil MMD berupa penegasan tentang rencana kerja. Nah ini juga oleh Pak Kades dan selanjutnya oleh penutup. Ya, jadi itu yang akan kita lalui susunan acara kita pada hari ini. Nah ini dia. Kalau sudah gambaran berarti ini sudah ada fotonya. Sudah pernah difoto. Jadi ini gambarannya Pak. Nah jadi kemarin ya sampelnya itu kalau tidak salah 132 kakak. Jadi 93% kakak itu yang disurvei adalah berjenis kelamin laki-laki dan 7% berjenis kelamin perempuan. Kemudian menurut usia, jadi kami bedakan antara 25 tahun dan 25 tahun ke atas. Jadi yang 86% itu adalah kurang dari 25 tahun ya. Kemudian 25 tahun itu 21% yang lebihnya. Kalau menurut pekerjaan kita pasti 42% nelayan yang paling tinggi ya. Kemudian yang paling rendah adalah ibu rumah tangga. Kemudian menurut pendidikan alhamdulillah kita sudah hampir variatif ya untuk tingkat pendidikan karena ini juga berpengaruh terhadap perilaku dan pengetahuan. Jadi untuk yang paling tinggi tamat SD masih 32%, kemudian tamat SMA 31% dan banyak yang tamat SMP 18% dan S1-nya 11%. Nah ini Bapak Ibu, foto yang pertama. Jadi foto yang pertama kami kemarin adalah memfoto bagaimana akses pelayanan kesehatan masyarakat kita, apakah dekat atau jauh sih ke puskesmas ataupun ke poskesdes ataupun ke pustu. Ternyata alhamdulillah 100% dari yang responden itu menyampaikan bahwasanya mereka mengatakan mereka semua berobat di paskes, di fasilitas kesehatan, baik di pustu, baik di polindes ataupun baik di puskesmas itu sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi yang ke pengobatan-pengobatan alternatif lainnya. Kemudian ada 92% yang menyatakan bahwasannya jarak dari rumah ke fasilitas kesehatannya itu kurang dari 5 km. Ya lumayan lah. Mungkin ini yang mana ya yang sekitar 8%-nya yang agak jauhnya. Yang ini. Kemudian 96% mengatakan bahwasanya memiliki sarana transportasi untuk pergi ke sarana ataupun pergi ke tempat pasienkes ataupun ke puskesmas ataupun ke tempat yang lainnya. Jadi masih ada sekitar 4% dari kakak kita yang tidak punya sarana transportasi. Dan alhamdulillah 100% kakak kita itu sudah memiliki jaminan kesehatan baik itu KIS maupun dan yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita lihat nih ya Bu, potret kesehatan ibu yang ada di desa kita, Bu, Pak, jadi minimal pemeriksaan kehamilan itu berapa kali? Minimal berapa kali? 4 kali ya minimal. Ternyata Bu, masih ada yang belum 4 kali. Ya, jadi walaupun rentangnya kecil ya, hanya 8%. Jadi 92% alhamdulillah sudah melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. Tapi masih ada 8% dari ibu-ibu hamil kita yang tidak periksa 4 kali.
Ya, itu PR-nya berarti ya. Kemudian ada sekitar 17% kehamilan ibu terakhir ya yang berusia di atas 35 tahun. Kenapa ini? Masalah nggak sebenarnya? Ya sebenarnya kalau kita lihat tuh baik-baik saja, ya. Tapi dengan peningkatan usia wanita, biasanya sistem reproduksinya juga mengalami penurunan. Sehingga kemungkinan untuk terjadi penyulit pada masa kehamilan ataupun pada masa persalinan itu sangat besar. Ya. Nah ini Bu, ternyata pasangan usia subur kita banyak yang tidak KB. Ini betul apa enggak ya? Betul. Soalnya ini banyak yang tak KB karena yang ber-KB hanya 67% dan 33% tak KB. Ya banyak yang tak KB ini alasannya tak tahu saya itu belum ini. Nah kemudian yang posyandu, posyandu hanya 72%. Masih banyak balita-balita kita yang tak datang posyandu, ya posyandu balita hanya 72%. Ini PR kita bersama, ya. Kemudian kita lihat lagi berat badan bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Ya. Jadi apa sih Bu? Kok ini juga dimasukkan masalah? Iya, karena dengan bayi lahir di bawah 2.500 atau dengan berat badan lahir rendah, banyak sekali faktor-faktor yang akan menyulitkan ataupun perawatannya yang agak sulit. Ya. Sehingga angka kematian bayi itu juga bisa tinggi. Karena apa? Mungkin kalau lahir di rumah sakit sih ada inkubator ya. Atau kalau lahir di rumah atau lahir di puskesmas kemudian dibawa pulang ke rumah, nah perawatan di rumah ini yang agak susah gitu ya, sehingga masih banyak Bu ya, jadi 76%. Kemudian yang imunisasi, nah ini dia imunisasi lengkap mulai dari HB0 sampai ke booster ya 5 tahun itu. Kan ada di usia 3 tahunnya ada booster. Nah ditanya apakah anak ibu punya mendapatkan imunisasi lengkap enggak? Ternyata yang lengkap itu hanya 57%. Jadi hampir setengah. Kalau kita lihat kan kue donatnya itu 43%. Jadi masih banyak yang tak lengkap, gitu ya. Nah ini Pak yang Bapak tanyakan tadi. Sebenarnya penyakit apa sih yang terbanyak di desa kita ini? Inilah. Yang pertama itu justru hipertensi. Nah, kalau di mana-mana kemarin ISPA ya, di desa Cimaga Selatan itu ISPA, di desa Cimaga Utara itu ISPA. Nah, kalau di desa kita itu hipertensi ternyata paling tinggi, paling banyak. Disusul kedua dengan ISPA. Kemudian dan 18%-nya itu juga diabetes, ngeri kan? Diabetes sampai 18% Bapak Ibu. Ya, itu tandanya apa? Pola hidup kita ya. Berarti apa? Kesadaran masyarakat. Nah ini sebenarnya PR-nya siapa? PR kita semua. Pekerjaan siapa? Pekerjaan kita semua. Mau diapakan ini? Nanti kita diskusikan ya. Nah ini lagi, bagaimana kondisi lingkungan di desa kita? Nah ternyata seperti ini. Alhamdulillah seluruh kakak kita sudah menggunakan air bersih ya, dan sudah menggunakan WC. Walaupun mungkin kita tidak tahu ya, tapi alhamdulillah sih sudah UDF ya Pak, udah tidak ada lagi ya, pantesan sudah menggunakan WC semua. Tapi yang memiliki saluran air limbah, nah ini yang masalah, itu hanya 87%. Jadi masih ada sekitar 13% dari warga kita yang tak punya saluran pembuangan air limbah. Jadi pembuangan air limbahnya dibiarkan begitu saja tergenang di halaman atau di belakang rumah, sehingga bisa menimbulkan penyakit. Sudahlah baunya tidak enak, akhirnya apa? Lalat datang ya sudah. Makanya tadi angka diare juga tinggi ya. Kemudian memiliki tempat sampah. Nah, ketika ditanya Bapak Ibu di rumahnya ada tempat sampah, ada tertutup enggak? Nah itu hanya 73% yang memiliki tempat sampah. Ada juga yang memiliki tempat sampah enggak punya. Jadi buang kemana? Buang ke belakang.
Alhasil sampahnya bertumpuk dan berserakan. Bagaimana dengan perilaku buang sampah? Perilaku buang sampah sembarangan itu banyak sekali, 68%. Jadi kita masih punya PR besar nih Bapak Ibu. Iya, ini dia sebenarnya PR kita ini mau diapakan nanti? Ya, kita diskusikan. Kemudian keluarga yang merokok. Nah, ini dia. Keluarga merokok, ya bapaknya itu masih 83%, hampir banyak sekali. Dan ini juga memicu nanti kasus ISPA, ya. Kemudian terbiasa mencuci tangan dengan sabun hanya 43%. Masih banyak lagi kita yang tidak terbiasa. Jadi justru yang banyak yang tidak terbiasa. Dan 24% dari kita, dari kakak kita itu melakukan pemberantasan jentik nyamuk. Berarti masih sekitar 76% yang tidak pernah. Nah bayangkan saja, kalau sudah 76% tak melakukan pemeriksaan jentik nyamuk, ya, tak lihat kamar mandinya, di baknya ada jentik nyamuk atau tidak, kemudian di dispensernya dilihat ada jentik nyamuk atau tidak. Sebenarnya sekarang inilah yang paling penting tuh ini, pemberantasan jentik nyamuk. Di belakang rumahnya dibiarkan plastik-plastik yang berserakan sehingga dia bisa menampung air hujan. Air hujan yang tergenang bisa menimbulkan ataupun tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah. Nyamuk ini spesial Bapak Ibu. Spesialnya apa? Dia tak suka air kotor. Jadi dia sukanya air bersih. Bekas botol aqua, gelas aqua kita biarkan tergenang, nanti dia akan bertelur di situ. Alhasil menetas, kemudian dewasa menggigit lah. Makanya sekarang bukan lagi ada wabah corona, tapi ada juga wabah DBD, demam berdarah. Dan di Ranai, Bapak Ibu jangan salah, di rumah sakit sudah ada angka kematiannya. Bahkan anak TK pun kemarin, kalau Bapak Ibu mungkin dengar ya beritanya, itu ada yang meninggal karena DBD. Ini lagi musim hujan nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya sangat kecil, hanya 27%. Selebihnya mager kata orang anak muda sekarang. Apa tuh? Apa Bu? Mager? Malas gerak. Mager alias malas gerak. Ya. Ini lansia kita, benar tadi kata Pak Kades. Posyandu lansia kita sepi ya. Makanya hanya datang ke posyandu 43%, tak sampai setengahnya lansia kita ke posyandu. Makanya posyandu lansia kita sepi. Padahal tadi untuk mendeteksi ini penyakit gula, penyakit hipertensi itu adanya di mana? Di posyandu lansia. Karena dengan posyandu lansia rutin, di Bapak Ibu itu akan dilakukan pengecekan kesehatan secara berkala setiap bulan, sehingga kalau gulanya naik akan dikasih obat, kalau tensinya naik juga akan dikasih obat. Bapak Ibu jangan berpikir bahwasannya nanti kita pun bakal mati, betul. Tapi alangkah enaknya kalau kita menikmati masa tua dengan tubuh yang sehat, betul tidak? Ya. Nah ini cakupan PHBS kita, ya, di mana persalinan linakesnya 80%. AC eksklusifnya kita 87%, berarti masih banyak yang dikasih susu formula. Kemudian yang ditimbang hanya 90%. Air bersih alhamdulillah sama ya tadi 100%. Kemudian mencuci tangan, nah ini tahu nih cuci tangannya kenapa bisa 100%, padahal tadi bilangnya enggak. Ya. Kemudian yang menggunakan jambannya, jentiknya dan lain sebagainya. Nah ini dia, jadi penderita hipertensi, kalau ini berbeda ya Ibu. Kalau yang di depan tadi adalah hasil SMD potret yang sudah dipoto oleh ibu-ibu kader desa siaga. Kalau yang kedua tadi PHBS itu oleh kader PHBS. Nah kalau ini berdasarkan indikator PISPK ya. Jadi Bapak Ibu, setelah dipaparkanlah tadi seluruh data-data, dapatlah kurang lebih, ini kurang lebih sebenarnya masih banyak. Jadi 10 aja lah dulu. 10 masalah dulu yang akan kita hadapkan ke Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah yang paling tinggi ya, merokok dalam rumah.
Dasar merokok dalam rumah itu 83%. Ya. Karena apa? Karena ini sangat-sangat bermasalah, terutama dengan kasus ISPA, ya, atau infeksi saluran pernapasan. Kemudian yang tidak, posyandu lansia 57%. Kemudian angka kasus hipertensi kita itu 31%. Kemudian pasangan usia subur kita yang tidak ber-KB itu sebanyak 33%. Kemudian kunjungan ibu hamil yang keempatnya kurang atau kunjungan keempatnya yang tak datang itu 8%. Tapi walaupun kecil, tapi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kematian ibu gitu. Kemudian imunisasi itu 57%, bayi dengan berat badan lahir rendah itu 24%, kasus kesakitan dan penyakit diabetes mellitus itu 18% atau gula darah, ya, dan infeksi saluran pernapasan atas itu 30%, serta tidak punya tempat sampah tadi, ya, dan perilaku membuang sampah sembarangan itu ada 27% dan 68% untuk membuang perilaku buang sampahnya. Jadi ini Pak Kades, ada saya analisa dari yang sebanyak itu, kita hadapkan 10 dulu lah untuk tahun ini kita mau apakan. Nanti silahkan mungkin kita diskusikan, kita buat rencana tindak lanjut. Menurut Bapak Ibu, apakah benar ini masalah kita? Benar nggak Bapak Ibu? Nanti takutnya saya, jangan-jangan ini salah foto gitu. Yang seharusnya cantik tapi terfotonya buram. Betul nggak Bapak Ibu ini? Pak, Bu, saya mau tanya nih, betul nggak ini? Betul. Iya, betul ya. Betul ya Pak? Kalau betul, Bapak merasa nggak ini masalah? Merasa nggak ini masalah desa kita? Gimana? Masalah desa kita atau masalah kami? Gimana? Betul, ya, ini masalah kita semua. Terus mau diatasi nggak Bapak Ibu? Mau diatasi nggak? Mau? Oke, karena kalau sudah merasa ini masalah kita dan mau kita atasi, kita buka diskusi. Nah, tapi kalau misalnya adalah itu tidak masalah kami, terserahlah orang puskesmas diapain, lah berarti saya tutup. Ya, karena alhamdulillah Bapak Ibu merasa bahwasanya ini adalah masalah desa kita dan kita akan buka forum diskusinya. Demikian tadi paparan tentang masalah kesehatan yang ada di Desa Cimaga. Mungkin untuk diskusi saya serahkan ke Pak Kades untuk memimpin. Kami persilahkan. Iya, baiklah yang disampaikan oleh Ibu tadi. Merokok dalam rumah. Nah, tentang merokok dalam rumah ini sebenarnya bukan menjaga orang puskesmas sebenarnya, menjaga keluarga kita kalau merokok dalam rumah. Asap rokok itu kalau terhisap ke anak kita, terhisap ke bini kita, alangkah baiknya kalau kita bisa berdua buka temukok dua rumah, temukok secara do, lahir temukok secara itu masuk ke rumah. Nah, bagaimana tentang yang pertama tadi, coba itu tampilkan Bu. Iya, merokok. Pertanyaan Bang ya, apakah perokok itu yang masa mentua ataupun masih punya bayi-bayi PDT di rumah? Iya, masalah problem merokok nih, ya masih kecil. Kalau kita bukan rumah ya halu ya. Tapi kalau kita ada bini, ada yang lainnya yang tidak merokok, sama-sama merokok mungkin ya hal. Tapi kalau bini tidak merokok, kita merokok, imbasnya ke bini kita. Karena biarpun sama juga, saya ini tidak merokok. Berkawan dengan rokok, terhisap asap rokok itu sebenarnya ya, apalagi bayi, apalagi anak-anak kita sebenarnya. Tapi kita tak sadar itu. Sadar itu bisa-bisa aja tuduh bapak-bapak ya dapat ada di motor ya ini kaki mana tuh. Nah
Nah, tapi kita bukan nak berhenti merokok, tapi hindarilah jangan merokok dalam rumah ya, jadi catatan yang dulu ya. Bagaimana kita? Nah, kalau apa itu bakal lagi? Ya, tentang merokok ini. Kita bahas tentang rokok ini. Bu. Dedek, macam mana cara kita nak menyebut dengan orang ni supaya masuk merokok dalam rumah? Dan kita dalam rumah kan tak ada yang merokok. Tamu yang datang dalam rumah kita, kalau datang ke rumah kita tak dapat rokok. Jadi macam mana lah cara kita dalam rumah tu nak menyebut dengan orang yang pendatang tu merokok dalam Ini, rumah nanti itu juga saya jawab ya. Sebenarnya solusi sudah ada. Pertama kali kader yang ada yang terkait dengan ini tadi menyampaikan kepada orang tadi. Pertama kali ini, yang jelas kan kalau kita menyampaikan mungkin ini mau kan. Kalau bini dia ataupun istri dia, bang kamu kok bang, kalau abang mau kok luar bang. Kalau sampai ke situ, abang mau kok luar bang anak saya ini sebenarnya dia sayang kan anak punya kan. Dari situ kan, pelan-pelan ya. Kebanyakan ada yang mau. Saya laki muka ni bukan nak menjelek-jelekkan. Dia tak mau kita kabur pondok ni. Bahkan dalam kamar dia muka ya. Jadi ni, kalau memang ini mau, kalau abang ni mau, saya itu rumah. Ya, Betul. Cuba orang lakukan rokok sosialisasi. Bapak rokok bilang kau Supaya dia nanggu pada yang bukan. memang kita ni bukan semudah membalik dapat tangan. Memang hal rokok ini memang berat. Pak saya Bukan turun berhenti, tapi dapat dia rokok paling setidaknya sahkan anak ini itu kurang-kurang dia. Dulu saya jadi kader PHBS dulu. Saya dah memperingati semua kan. Saya peringatkan. Laki sendiri dekat. Saya dulu jadi kader PHBS Pak. Tapi kalau mau bini mau ngalah deh, kalau laki muka di rumah berarti anak luar, saya luar anak luar kamu. Kita lah tidur anak dalam kamar dalam mimpi tak bebek luar Pak. Pak. Sebenarnya bukan menjaga uang sebenarnya. Berbuat-buatnya desa, berbuat-buatnya puskesmas jangan merokok dalam rumah. Bukan menjaga kesehatan orang puskesmas, menjaga anak bini kita di rumah. Sebenarnya kalau kita paham, tapi kadang-kadang ego kita ni sebenarnya ngadep kopi, ngadep pokoknya manggil melihat kaki dan banyak pilih itu. Tiga kita lah nak tidur dari buka tiga. Nak tidur buka buka. Ya, bagaimana? Iya ibu betul. Yang paling susah tuh memang. Ya orang terdekat kita ya bagaimana. Tapi mungkin ada satu trik bu. Jadi nanti mungkin dibawa bicara gitu ya, didiskusikan. Kalau seandainya bang anak kita sakit sesak nafas sampai semput, macam mana gara-gara sak rokok abang? Coba aja maksudnya didiskusikan dengan pikiran yang jernih gitu ya. Karena kalau nanti dengan marah justru malah kan kebaikan lebih marah. Kemudian yang kedua yang Bu Nani tadi di ini aja dipasang untuk tamu ya, untuk tamu. Jadi ditegurnya dengan tulisan stiker, ada stiker kan mohon maaf tidak dilarang merokok di dalam rumah, ada stikernya itu. Nanti kalau memang lihat Pak mohon maaf kalau Bapak mau merokok silakan di luar dulu, nanti Bapak Ibu, tapi konsekuensinya Ibu mungkin sediakan satu kursi di luar atau di teras. Nah sambil menunggu atau misalnya ketika Bapak sama tamunya itu duduk di teras aja mungkin gitu. Pak kalau merokok silakan di teras gitu. Kenapa? Anak saya kebetulan batuk nih. Sehingga kalau kadang-kadang buat Bu Dedek orang yang masyarakat yang awam ni kadang kita jadi sasaran Dedek. Sok gaya mentang-mentang ngomong-ngomong rumah tetap cuma bahasa itu Pak Dedek. Iya, biasa Bu, memang seperti itu. Nah, mungkin ada tips lain Pak. Kamu silakan. Kalau merokok memang PR terbesar. Ya, masalah rokok ini memang berat. Orang candu, ya itulah ceritanya.
Ini pengalaman juga. Saya di rumah itu memang nggak ada yang merokok ya. Orang tua saya juga nggak merokok. Jadi di rumah itu kalau ada tamu tuh, memang orang tua saya memang langsung bilang kalau nak merokok dua lo, ya kan? Itu. Tapi memang ada memang orang yang datang nih nggak terima kan? Jadi kelahi jadinya gara-gara itu. Tapi karena memang kebiasaannya belak-belakan ya kan, ada anak lu sama kok emang ya kan, nah itu cerita itu. Jadi memang susahnya gitu. Tapi ketika kita bicarakan dengan alus, ya sama kok ya, ada anak alus, ada gangguan ya kan. Kalau nak kok kita luar, tapi tergantung kalau memang kita sendirinya. Maka di dalam rumah itu memang harus kompak dulu. Bapaknya rokok tenang. Dan dia harus berperilaku jangan rokok dalam rumah dulu. Jadi menunjukkan menjadi contoh lah. Di rumah saya aja nak rokok dalam rumah saya. Sah awak rokok ke rumah saya kan? Maka itu. Kalau kita ni kita lah terbiasa merokok dalam rumah, tamu datang pun biasa merokok dalam rumah. Gitu. Jadi memang awal seperti itu. Jadi kalau tuan rumahnya tidak merokok, orang tamu yang datang merokok, jadi itu kalau orang tua saya bilang gitu, maaf ya kita kat luar aja lah. Di rumah ada perempuan, ada anak-anak, kan? Gitu. Pak, mau bertanya sedikit Pak, Ya. Perbedaan merokok zaman dulu, orang tua dulu sama sekarang apa bedanya Pak? Karena kita tahu ya kita ya, datuk moyang kita dulu dah merokok Pak. Tapi dengan catatan dan asal peredaran dunia sekarang dilarang merokok. Itu tolong jawab Pak. Apa beda merokok orang dulu sama sekarang? Jadi kalau merokok metal kita dulu, orang tua kita dulu ngiling sikit. Oh, berarti kalau merokok mereka boleh. Bukan boleh. Makanya ada namanya sigaret, konsumsi sigaret sama menghirup sigaret ya. Karena ada bedanya. Yang kita sekarang nih, rokok kita rata-rata pakai filter ya. Kalau orang tahu dan kandungan rokok yang ada sekarang yang pabrikan itu ada tambahan bahan zat adiktifnya yang banyak, yang tidak hanya dari tembakau rupanya. Iyalah Pak, tapi jangan selalu menyalahkan kami menggunakan rokok. Maksudnya pabrik rokok itu harus dianu juga. Setiap ada penjual, pasti ada pembeli Pak. Itu yang pertanyaan saya Pak. Protes. Nah, bukan diprotes apa, kita cari solusi dia macam mana betul dari pihak kesehatan itu membenahi macam mana kami ini bisa mengurangi rokok. Ya. Ini malahan makin tahun makin nambah peredar rokok, merek rokok. Entah dulu udah garam filter, sekarang macam-macam tak tahu lagi lah. Nah, jadi susah kita melawan kan. Jadi, kenyataannya memang macam itu Pak. Tahun lalu itu pernah pemerintah tuh mau buat aturan pajak rokok tuh, cukai rokok tuh dinaikkan tinggi. Supaya satu bungkus itu 60.000. Tapi rupanya nggak bisa seperti itu, rugi pabrik rokok. Kalau pabrik rokok rugi, berapa ribu orang jadi pengangguran. Pikirnya gitu ya. Jadi masalahnya adalah efek dari kesehatan ini luar biasa. Dan memang kita tidak nyalahkan pemerintah yang tidak menutup pabrik rokok nih. Karena negara ini pun digerakkan sama rokok nih sebenarnya. Pajak paling besar itu rokok. Gitu. Tapi ya gitu, kalau kita nih memang untuk kesehatan sendiri, ya seperti itulah yang harus kita lakukan. Karena hari ini Pak Bu, bukan hal yang kita tutup-tutupi. Penyakit yang diderita oleh perokok ini, kita yang nanggung biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyakit akibat rokok ini luar biasa. Nah, kalaulah negara kita ini nutup pabrik rokok, memang selesai solusi, tidak ada orang yang sakit karena rokok. Tapi tadi biaya yang dikeluarkan oleh negara itu imbasnya lebih besar biaya yang mereka keluarkan untuk mengobati orang sakit karena rokok dibandingkan pajak yang mereka dapatkan dari rokok. Ada pendapatan negara, tapi ya satu lagi kesehatan yang menjadi korban, masyarakat kita jadi korban, biaya yang dikeluarkan itu lebih besar lagi.
Makanya kalau kita merasa oh saya ini nak sehat, saya tahu. Dan kenyataannya Pak, yang punya pabrik rokok itu mereka nggak merokok. Kenapa mereka buat rokok? Ya itu untuk bisnis mereka, keuntungan pribadi mereka. Yang bersaudara itu, Budi Hartono berdua itu yang punya perusahaan rokok sudah larang. Saya tidak merokok. Dia bilang gitu. Kenapa saya tidak merokok? Karena saya tahu ini manfaatnya tidak ada. Saya buat rokok karena ini perusahaan saya punya usaha ini. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi orang yang sudah merokok dia rugi sendiri. Mereka tidak merokok. Itu diracuni sama dengan narkoba. Kalau memang pemerintah bilang narkoba itu semua larang, semua larang, itu jelas. Karena itu tidak legal belum, tapi ketika itu legal, siap aja. Di Amerika sekarang ganja itu legal. Orang tuh bisa beli ganja dengan bebasnya. Jadi negara kita belum. Nah, itu karena pemerintah pun tahu rokok ini tidak bagus, maka dibuat aturan-aturan. Dan Pemda kita sendiri punya Perda KTR ini, kawasan tanpa rokok. Tujuannya untuk melindungi orang-orang yang tidak merokok ini. Kalau perokok, maka pemimpin kita rata-rata merokok. Nah itu masalah kendala kebijakannya tidak sesuai dengan keseharian. Dan yang kita lindungi adalah kelompok-kelompok lemah. Maka bagi bapak-bapak yang merokok itu tidak dilarang bapak merokok. Bapak silakan merokok, tapi jangan meracuni orang yang tidak merokok. Gitu. Meracuni artinya apa? Dalam ruangan itu jangan merokok. Yang di rumah terutama tuh ada anak-anak kecil, makanya penyakit ispa tadi itu masih tinggi itu. Tapi memang agak sulit terasa Pak kalau kita menjalani sesuatu masalah rokok itu Pak. Contohnya sekarang ya, kami ini dah tahan lagi dengan ruangan 8 kita gini, kita luar tersinggung enggak orang pembawa acara. Itu yang bersalah juga sebetulnya tuh. Kayak contoh sekarang lah, kami merokok ini dah berjam-jam ini kan. Nah, jadi kami dah tahan lagi, kepala ini pusing, berat. Kami keluar merasa tersinggung enggak yang pembawa acara ini. Ini yang masalah dia. Akhirnya kosong kesini. Iya, baiklah kita kalau kita diskusikan siapa yang nutup pabrik rokok itu saya rasa memang sulit. Karena yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi tentang kesehatan bukan melarang bapak-bapak merokok, tapi melarang tempat bapak merokok, itu saja. Bukan melarang bapak merokok, menghindari dilarang tempat merokok kalau dapat. Ya. Kalau kita masalah memang betul, memang kalau pemerintah tak kasih merokok, tutup aja pakai rokok, habis. Tapi di situ ada penilaian pemerintah itu mungkin pajaknya banyak, besar manfaatnya daripada mudaratnya itu. Di ulama kita pun ada yang terkait itu dari tentang rokok. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada mubah. Tidak bilang mana-mana ulama perokok itu paling makruh dia bilang itu menghindari. Tapi untuk itu pada hari ini pada intinya kurang-kurangnya anak kita rumah BW kita buka mahasiswa itu aja lah. Karena kalau kita nak menutup pabrik rokok, saya rasa pemerintah pun tak bisa. Karena pemerintah kadang-kadang menghimbau daerah bebas asap rokok. Nah di daerah di Indonesia ada tulisan itu. Tapi nggak bisa juga saya melarang orang kamu untuk merokok. Memang rokok ini memang sulit karena rokok ini kecanduan. Kalau orang dah candu itu jangan dihalangi. Nanti kita kalau kecanduan itu susah. Kalau lapar masih enak nih. Lapar dulu makan makannya kalau candu. Nah, memang tak bisa dilarang. Karena apa? Saya heran juga. Saya pergi ke Jawa, di Bali ke Jawa. Ada tempat desanya bebas asap rokok, dapat dibuat perdesnya. Memang bisa, memang dia peran-peran daerah bebas asap rokok. Biasanya di satu tempat bisa dibuat perdesnya, memang diawasi itu. Kalau ada yang merokok, ada sanksi dia.
Tapi kita belum bisa proses Pak Bu. Sana berproses ya, belum dia ternyata. Tapi di Jawa ada desa dapat mikir itu. Tapi kita kata merokok gaya tidak akan mencuri Pak. Oh dapat merokok langsung di sana itu. Nah, tapi kalau untuk solusi rokok ini kita diskusikan bersama hari ini. Kalau memang sudah ada penyampaian dari Bapak Ibu tadi, ada ni awak laki, ni awak alu laki kok luar. Ada. Bahkan dia bola, cakap main di muka. Kita memang rokok itu memang benar. Kalau Ibu nari sampai tadi, dengan mentang-mentang masuk kopi, problemnya itu memang itu, tapi itulah. Sebenarnya kita mencari solusi, jangan sampai kalau bahasanya menarik benang dalam tepung ya, tepung terpecah, benang tidak putus. Bagaimana cara kita? Kalau kita langsung sudah merokok, bertahan pengaruh laki kok besar. Nah, karena besar manfaatnya kalau kita sama tak izin apa tak pegang itu sebenarnya dalam model kita ini bisa kalau kopi break itulah gunanya. Nanti dalam acara ini kita harus paham si perokok ini dalam hotel besar pun ada zona tempat merokok ada ya. Bukan di dalam merokok, tapi kalau kita merokok dalam kamar tidak boleh itu ditangkap, ada sanksi dia. Nah, tapi ada tempat merokok, tapi sampai 2 jam menerapkan merokok, tapi kan ada coffee break ya, ada coffee break itulah saat kita merokok. Ya mungkin dari saya mungkin dari disampaikan oleh Ibu tadi. Ya, terima kasih tadi untuk yang masalah pertama sepertinya alhamdulillah sudah teratasi ya. Jadi ada kegiatan yang mungkin nanti kita bisa lakukan dan ini merupakan bisa kegiatannya yang dilakukan adalah kader gitu. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi agar tidak merokok dalam rumah ya. Kemudian yang kedua membuat tulisan dalam rumah agar tidak merokok dalam rumah. Nanti mungkin bisa konsultasi cara buat tulisannya seperti apa. Atau atau nanti mungkin buat suatu hari yang tidak ada rokok dalam rumah. Jadi buat kampanye hari tidak merokok dalam rumah. Misalnya untuk hari Jumat. Ada waktu kira. Bulannya berapa puasa? Bulan puasa. Iya, saya heran bulan puasa bisa ya berhenti merokok, tapi kok saya nggak bisa. Iya itu ya Pak ya. Dan nanti mungkin bisa buat surat himbauan desa Pak. Jadi biar untuk ininya dan itu nilai plus juga untuk desanya. Ya buat himbauan desa. Ya, silakan kita lanjut ke kegiatan yang kedua yaitu posyandu lansia yang masih kurang kunjungan. Ini kira-kira mau diapakan ini? Berapa umurnya? Lansia itu Pak dari 50 tahun ke atas. Sebenarnya 45 itu sudah dimasukkan tapi pralansia. Tapi kalau kita itu ambil batasan 50 ke atas. Tapi Pak, kalau yang di bawah 50 nanti ke pos bindu. Nah, itu 15 sampai dengan 45 itu nanti ke pos bindu. Supaya apa? Supaya nanti yang Bapak penyakit hipertensinya, kemudian penyakit darah tinggi, gulanya itu bisa terdeteksi cepat. Jangan sampai nanti Pak, ketika gulanya Bapak sudah merajalela kemana-mana, sudah tinggi, sudah habis, baru ketahuan. Nah itu yang paling sulit. Baik, kira-kira mau diapakan ini Pak Kades? Ya, baiklah untuk yang kedua posyandu lansia ya. Posyandu lansia ini dari umur 50 ke atas ya. Ya. Karena tujuan posyandu lansia ini yang disampaikan oleh Ibu Dede tadi itu mengecek penyakit kita. Kalau asam urat kita lah tinggi sampai 300 kan enggak, kalau memang asam urat kan bisa kita cegah. Gaya diabetes apa ya? Ini uang rumah saya tinggi diabetesnya Bu, tapi mungkin jarang juga nih. Nah kalau udah 300, udah 500 baru pergi udah, udah. Solusinya permintaan saya nih, kalau kader lansia ini bisa nggak kita
mengadakan kalau nggak pergi nggak pergi dengan dia, kita syuting ke rumah. Iya, itu syuting ke rumah, datang ke rumah. Kita datang ke rumah. Siapa? Anak dia besar dah. Ada apa? Iya, sweeping. Datang ke rumah orang karena menambah itu ya. Nah, yang tak pernah datang itu, nah, kalau memang tugasnya kader ini kan sebenarnya kalau dia tidak mau pergi, tak ada kendaraan dijemput ya saya. Kalau memang yang dia mau pergi, mau. Ya kalau dia mau pergi syuting ke rumah, pergi ke rumah. Kami gara-gara posyandu yang balita, yang kebanyakan yang dia pergi ni gara-gara sweeping lah. Kami tak datang tu, kadang-kadang pergi sweeping. Itu bahasa kadang. Iya memang sulinya itu. Lepas ada orang rumah, bahasa dia. Tapi kalau kita tidak syuting, berarti dia terdata rumah sekali. Kalau lebih baik kita syuting karena tadi target kita tercapai. Nah, sebenarnya saya diskusi sama dokter ini, sebenarnya kader lansia dengan kader posyandu ini tidak berat terjadi. Sebenarnya sama kerja ya, sebenarnya boleh dikerucutkan ya, boleh dikerucutkan. Karena apa? Karena kader lansia ini dari umur 50 bawa ke atas. Kalau kader posyandu ini dari 15 bawa ke atas 50. Nah memang, tapi kan tidak terdata betul lah ya, tidak terdata betul karena kalau memang kita pergi, dia pergi lansia ini, kadang-kadang yang balita tadi berapa persen tadi Bu? Yang belum. Ya, yang balita pun belum ya. Yang balita ya, kunjung yang balita saya bisa imunisasi 67%. Ini yang balita. Kalau kami tujuh dua, kami syuting semua ada ya. Kami harus satu keadaan memang untuk mula kami syuting dalam jangka 3 bulan kami di syuting. Kenapa kami hadir dengan kami bukan maju ke orang bahasa orang loh. Kalau kami di Datang posyandu lansia. Posyandu balita. dia kamu kami nyaman deh pokoknya. Dia jadi posyandu deh, balik ke rumah. Bahasa lo ada terluas. Iya, memang problem seperti itulah yang harus kita tanggapi. Kalau memang dia jadi rumah hari ini kita sama-sama ngecek dia itu kan bapak dokter ikut sebenarnya dia ikut. Bapak tuh menjelaskan minggu depan apa awal ya bapak dia ini. Kadang-kadang betul. Kalau Bu Duriah menyampaikan dia tidak mau. Kalau ibu bapak dokter menyampaikan mau dia. Cuma nanti ini Pak Kadar sekali-sekali Pak Kadar. Karena apa? Karena saya pernah apa tentang vaksin COVID lah. Kalau saya menerangkan dulu loh, desa maksa saya dulu ini. Tapi kalau Pak Dokter datang ke rumah ini, kalau Pak Dokter memang itu saya mau. Kami ada kami satu banyak dibuyuk. Sekarang umur anak dia hampir 5 bulan. Sekali pun dapat berpikir. Jadi kemarin kami sweeping. Ya, Malah kami kadang bilang kalau bapak memang mau pergi pagi berkemas lah. Itu kami pergi. Kalau ada balik kami antar. Masih juga tak mau pergi. Ya. Alasan dia terukir. Malas. Bukan. Tapi maksud saya itu kalau bisa kami sweeping bulan depan, Pak Kadar pergi kami ke sana. Enggak, bukan gini Bu. Ibu, masalah Demara tadi yang disampaikan oleh Pak RW Yusuf tadi. Dulu bapak nenek kami merokok, itu nggak apa-apa juga kan. Tapi itu kan. Dulu udah posyandu, udah mati anak kami kan bahasa itu. Bahkan dia bilang gini, balik dari posyandu anak kami demam disuntik. Iya, kalau di imunisasi itu memang resikonya Kami demam. belak-belakan. Demam, tapi kadang-kadang kan tidak 100% seperti itu. Kalau kita syuting di rumah kan sudah memenuhi. Iya. Kalau kami air buluh main, yang kalau mau yang siapa? Ya tolong nanti ya.
catatan kita hari ini apa? Bu, ibu-ibu, kader, catatan kita hari ini kader lansia ini kalau kita tidak datang ke tempat posyandu, sweeping ke rumah ya. Mungkin kalau sweeping ke rumah nanti sekali kita ikut ya, betul ya, kita ikut, kita beri pemahaman ke dia. Ya, kalau memang dia tak ada kendaraan, tak apa, boleh kita datang ke rumah. Tapi makanya mana Pak RT rokok ya? Ya, makanya posyandu ini dah saya sampaikan tadi. Posyandu ini bukan tugasnya puskesmas saja. Pak RT pun terlibat di situ, pemuka masyarakat pun terlibat di situ. Pelayanan terpadu. Tokoh masyarakat pun berhak menyampaikan kepada yang cengang-cengang abah mereka. Pak RT, tolong. Tapi kalau Pak RT menyampaikan, kader menyampaikan, saya menyampaikan, dokter menyampaikan, masuk ini sikit ya Pak ya. Iya, ini gini. Saya tahu baru hari ini yang dijelaskan saya itu pentingnya kita hadir. Saya semalam satu hari hadir sama orang rumah sama ibu. Satu hari saya menghadiri. Nah, saya menghadiri di derma wanita itu. Baru kali ini saya tahu bahwa pelayanan posyandu ini bukan puskesmas kesehatan sama desa dengan camat pun berfungsi di situ, pemuka masyarakat, RT, RW berhak mengajak, berhak menghimbau. Jadi gitu, pelayanan terpadu, kalau terpadu itu kan semua ini, semua. Nah, kadang-kadang anggapan kita puskesmas itu, puskesmas itu hanya memberi, atau juga kemana ini hanya memberi tentang kerja apa itu saja kita beri. Ya, posyandu. Tapi maka nampak-nampaknya ini semua kader yang bergerak ini sudah ditinggal ibu PKK. Kami mana mau tak Nah, kalau nyawa di kampung saya, nyawa ibu PKK itu. Karena tahu jadwal tanggal 5 sana, jadi harus Harus begitu nanti ngobrol sampai dengar semalam. Tapi dengar semalam masanya awak ke. Setiap posyandu ibu PKK itu hadir di waktu kakak kecamatan pun. Waktu bulan Ramadan dan hadir lagi. Kan ya itulah. Sama-sama lah kita mengkeroyok masalah yang ada ni. Karena bukan puskesmas atau puskesmas, beruang puskesmas deh. Iya, sama-sama kita keroyok masalah yang ada di apa ni. Berarti sudah dapat kesimpulan ya. Posyandu lansia ini yang tidak datang kita sweeping ke rumah ya. Ya lansia sama posyandu ni ada. Iya. Ada. Berarti sama dengan Sama posyandu ya. Posbindu sama posyandu berita ya. Iya. Berarti sama. Ada. Iya, ada. Kunjungan yang 5 Pak. Kunjungan keempat yang 8% ini, tapi penting ini. Ya, penting. Berarti oke ya? Oke. Yang Ya. untuk apa? Lansia ini kita sweeping itu ke rumah ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa Ibu? Yang ketiga penyakit hipertensi yang masih tinggi. Iya. Sebenarnya 31%. penyakit tensi ini dia merujuk ke poin yang kedua tadi. Kalau dia sering ngecek datang ke posyandu lansia, mungkin kita tahu dia bulan ini tensi dia sekian, bulan ini tensi dia. Tapi kalau anda nggak pernah pergi, berarti nggak tahu kita. Berarti nanti dari sweeping ini kita dapat itu nanti. Ya. Nah, membuat penyuluhan tentang penyakit hipertensi di majelis-majelis taklim ataupun di pertemuan PKK sehingga orang tahu bahwa oh ya ini penting loh, kenapa kita harus cek
hipertensi itu supaya nanti kan yang hipertensinya bisa cepat tertangani gitu ya. Kemudian bisa mengoptimalkan posyandu lansia dan posyandu tadi. Ya, saya perhatikan. Oke, lanjut yang keempat, yaitu banyaknya pus yang belum ber-KB. Nah, tentang KB ini susah juga namanya. Ada juga ngapa awak, saya pernah kan ya, ngapa tak KB. Kita ada lagi muda ni lah nak beranak dia kok. Memang jawapannya memang Kadang-kadang boleh dia banyak yang pakai KB kalender tapi sendiri. KB sendiri. Saya masih megang hilang blender ya, basuh mana ada. KB kalender. Ya kalau hilang blender dah dulu. Ada yang pakai KB sendiri. Iya, masa subur kalau dia bisa menghitung itu betul. Masa suburnya ini bisa dihitung. Tapi saya takut hilang blender ya. Nah, itu sama juga gaya apa? Kabel pel ya. Lupa makan, halo. Nah, itulah kita dapat yang rendahnya usia subur tidak KB. Berarti ramai maka ya. Usia subur tidak KB. Mungkin banyak anak muluk. Atau bisa nanti mungkin pas pertemuan PKK lakukan sosialisasi Iya. dan penyuluhan KB. Iya. Sambil nanti mungkin kita giring mana yang sering KB kayak kalender atau KB ini untuk KB yang kontak koordinasi mata. Misalnya kalau yang sudah usia resiko tinggi wanitanya, kemudian kita ambilkan mungkin yang jangka panjang kayak IUD, kayak implan gitu. Saya kan ikut juga di kader PLKB. Saya sering konseling KB sama masyarakat kesehatan. Cuma Iya, gini lah. kalau implan sama IUD itu mereka ada. Ya gini lah, selama KKB ini saya berharap kepada Ibu PKK setiap pertemuan PKK itu kan hari Rabu kan. Kalau dapat Rabu ke berapa diundang Ibu Bapak nih. Nah, inilah Rabu ke berapa. Kan nyaman kalau di harisan kan dapat sampaikan jadi. Sebelum arisan. Nah sebelum harisan apa? Tapi sejak Rabu sejak Rabu Ibu Dede pun bisa turun kan? Sejak Rabu. Insya Allah kalau bisa ini. Iya. Sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali lah. Setiap misalnya Rabu keberapa? Rabu pertama. Ya tetapkan Rabu pertama kita ada sosialisasi masalah KB. Dengan dia KB ini kan ibu-ibu kan. Tepat tuh bagi PKK itu. Usaha KBJ, Pak. Jadi untuk bulan ke depan dia konseling lah pisang lain, pisang rokok ke. Oh ini poin KB, itu saya tolong dia deh, poin KB. Ya, ini poin KB. Yang kelima Bu, dari. Ya apa kunjungan keempat, kunjungan ibu hamil yang belum keempat ya, yang tidak 4 kali. Ibu hamil yang kurang dari 4 kali. Iya. Kunjungan ibu hamil ya ke posyandu, ke pemeriksaan. Bisa ke posyandu. Jadi yang jelas pastinya ibu hamil itu harus memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali. Baik itu mau dia di posyandu, mau di bidan desa, atau mau ke puskesmas. Yang penting dia 4 kali. Iya, di situ kan dibaca pernah kali jadi. Yang tidak 4 kali yang persen jadi. Banyak yang hamil itu tidak memeriksakan 4 kali. Nah, kalau gini, saya berharap pada kader, gini Pak Bu kader ini kan tahu mau kawan-kawan nih yang hamil yang muda ini kan, tahu. Tapi kalau memang dia tidak memeriksakan 4 kali atau 2 kali, sweeping dia ke rumah, datangi ke rumah. Tapi kadang-kadang itulah masyarakat kita ini kita paham. Ibu hamil mau disedak yang cepat. Kita sangat paham masyarakat kita ini Pak Dokter untuk menerapkan lahir di puskesmas masing-masing gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kan bisa kerjasama dengan bidan desa itu. Telah ditegaskan Pak Kades kalau dia melahir dekat puskesmas dia dapat berakte turun ni yang dia dah buat dia. Kalau kata itu semua. Oh iya. Jadi buat himbauan, Iya. membuat himbauan desa. Jadi kalau sudah desa menghimbau agar melaksanakan persalinan di puskesmas ataupun dengan bidan,
Nanti kalau memang ini tidak bisa Pak itu. Jadi mau Ya tidak kalau mau untuk lahir di puskesmas udah oke nampaknya Ibu. Pemeriksaan ini Pak, masalah Pemeriksaan. pemeriksaan kesehatannya aja ya. Iya. Jadi kalau udah 4 kali Ya sweeping juga. Tadi ini harus sweeping ke rumah. ya, sweeping Cek. ibu hamil yang tidak Iya. berkunjung untuk pemeriksaan Iya. kesehatan selama yang minimal 4 kali, minimal 4 kali. Ya. kalau ada surat imbauan kami bisa, kami sebagai kader bisa membawa Ya, gitu. Iya. Nanti buat himbauan desa bahwasanya ibu hamil harus periksa 4 kali ya. kami ketemu dengan bisa diperlihatkan surat imbauan. Oke, Ibu pray nanti ya. Iya, boleh keluarga nanti Pak. kalau yang dilakukan orang itu Jawa, kita, Wano, Lina, pokoknya yang Oke, lanjut ke yang imunisasi. Iya, imunisasi bayi. Imunisasi bayi. balita loh. Berapa persen dia? Agak kurang ya? Iya, imunisasi bayi itu 57%. Banyak nih Pak Paruh, yang tak ya? imunisasi ya. Banyak nih yang tak imunisasi lengkap. Imunisasi Ini gini lengkap. Bu. Tapi Pak. yang banyak yang nak imunisasi itu beda yang 2 tahun lebih itu ya. Iya, imunisasi. Ya kan gini, pertanyaannya itu apakah ibu memiliki anak bayi usia 1 sampai 5 tahun? Iya. Apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap? Nah, banyaknya yang jawab tidak. Betul. Dia kadang-kadang dia setengah ikut jari. Ini Bu, masalah untuk kita bicarakan bersama masalah ini. Imunisasi ini saya tahu imunisasi berurusan dengan jarum suntik ya. Iya. Dengan jarum suntik anak demam. Saya tahu sudah dengar di lapangan itu. Betul Pak. Nah, itu macam mana nanti mungkin Bapak dokter itu menjelaskan saya untuk membeli itu karena malas imunisasi demi yang anakku. Nah itu jadi ini tidak hanya 50%. Saya lagi kumakah. Iya memang tapi anak demi yang 3 hari laki cuma tahu berwet anak kalian itu Kami yang berapa berapa ya? anak-anak ini memang jauh alu macam tu. Ya, karena memang pada dasarnya itu banyaknya kita tuh tidak tahu orang tua, tidak tahu kalau memang sebenarnya efek dari vaksinasi imunisasi itu memang demam, karena itu tanda obat yang dimasukkan itu kerja. Gitu. Jadi yang namanya imunisasi itu sebenarnya sama dengan COVID ini. Jadi yang dimasukkan itu adalah virus yang dilemahkan. Ada virus yang dimatikan. Kalau virus yang dimatikan itu tidak ada efek sama sekali. Kalau yang dilemahkannya yang menyebabkan demam. Sama yang COVID ini. Ketika yang Sinovac itu jarang yang demam karena itu virusnya dimatikan. Tapi yang AstraZeneca itu rata-rata demam karena yang dimasukkan virus yang dilemahkan. Nah itu bedanya. Sama juga yang suntikan DPT itu juga virus yang dilemahkan. Makanya orang itu demam, anak-anak itu demam. Sama juga yang BCG, bakteri yang dilemahkan, makanya sampai benang itu menimbulkan tanda bekas. Nah, itu yang kadang efeknya tidak nyaman. Makanya pentingnya memang kita tuh sosialisasi memang kalau yang untuk seperti ini supaya masyarakat nih paham, orang tua kita paham, karena kebanyakan memang tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Nah, itu masalahnya. Kalau lah tahu rasanya ambil tahu, nggak mau tahu ya. Dikasih tahu tak mau Nah, tidak. ibarat kata itu bodoh dapat diajo, pandai dapat dikuat, ya kan? Jadi itulah memang susah mengubah paradigma memang kan. Sama ketika dulu yang melahirkan di Paskes itu susahnya minta aku, puluh tahun kita ngajak baru mau. Dan yang imunisasi ini memang itu juga kendalanya. Memang kami tidak juga menyalahkan masyarakat, memang masyarakat tidak bisa disalahkan. Memang kekurangannya kita nih yang memberikan edukasi, ada penyuluhan, kita dah menganggarkan anggaran yang besar untuk promosi kesehatan, tapi tetap juga belum bisa masuk. Dan salahnya memang kita kurang, mungkin masih kurang. Selain memang masyarakatnya tadi yang tak ambil pusing, kan?
tetap aja dan dikasih tahu macam tuh dia masuk telinga kanan keluar tangan kiri ya itulah cerita kalau berhubungan dengan masyarakat. Mengubah perilaku ini memang hal yang sangat susah. Jadi ke depan mungkin kita tingkatkan lagi sosialisasi tentang efek vaksin, terutama efek imunisasi, biar orang-orang tua kita ini paham. Tapi masalahnya ketika kita undang itu tidak datang, ujung-ujung Tapi kata saya Pak Dokter, yang kebanyakan yang tak suntik kalau yang lima itu hostel ni yang ramai tak suntik. booster. Kadang anaknya yang malas posyandu kan selesai yang suntik tu, selesai 2 tahun anaknya langsung tak datang. Dan itu yang ramai suntik. Sweeping. Masalahnya lari ke kader, cuma kadernya di sawat-sawat dan bukan ini lah jeruk. Karena seperti kader memang harus bekerja keras sebelumnya. Tapi kita tahu lah, kadar pun berapa lah honornya gitu kan. Jadi kalau memang itu, untuk itu bisa hubungi orang puskesmas dan kita dampingi gitu kan. Nah, kita dampingi kalau untuk memang susahnya gitu. Karena kadar sendiri tidak akan mampu saya yakin. Karena apalagi kenal ya kan, siapa lah gitu. Alamat dia namanya gitu. Iya. Makanya saya tahu kemarin sama Pak Kades kami jalan-jalan itu cerita seperti itulah. Pak Kades yang ngasih tahu tidak mau, dia kan harus tunggu kami ngasih tahu baru lah lunak sedikit. Nah itu ceritanya. Apalagi kader-kader banyak masih yang orang tak terima gitu. Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dan juga memang untuk bulan-bulan ini fasilitas vaksin, jumlah vaksin kita tuh untuk anak-anak ini memang terbatas. Jadi kadang itu kan kita buka vaksinnya, imunisasinya di puskesmas kan. Jadi orang tuh malas datang ke puskesmas, jauh lah dari kendaraan lah. Beberapa desa juga bilang seperti itu. Kami memang butuh imunisasi, tapi ketika jauh nih bayi nak ke puskesmas. Jadi itu. Dan kami sampai hari ini belum ada solusi karena jumlah imunisasi vaksin yang diberikan itu dalam bentuk pial yang satu kali buka itu harus habis dalam waktu 6 jam. Dan jumlah itu jadi kami 1 bulan sampai 2 kali pergi kata dia. Jadi dekat posyandu pergi lagi kita dekat posyandu. Itulah alasan. Jadi kedepannya mungkin kami dari puskesmas akan bantu untuk nimbangnya di puskesmas. Kedepannya seperti itu. Jadi datanya kita membalikkan lagi ke desa. Berapa anak yang ditimbang di puskesmas. Karena tidak bisa kita nak ngejar kunjungan di puskesmas saja. Karena pada dasarnya untuk meningkatkan D/S itu boleh dia di posyandu, boleh dia di puskesmas. Tapi sampai saat ini di puskesmas belum buka layanan untuk ini. Jadi kami sudah punya ide untuk buka layanan yang datang ke puskesmas itu kita timbang dan datanya akan balik ke posyandunya. Mudah-mudahan itu akan meningkatkan kunjungan ya D/S sama yang imunisasi. Kalau imunisasi tadi tetap yang susah, yang jauh ini tidak mau datang, itu tetap masalah. Jadi harus kejar lagi. Makanya ada kunjungan yang sweeping, kita sweeping lagi supaya capaiannya tercapai. Itu mungkin bisa saya tambahkan. Baik, lanjut lagi kita dengan yang selanjutnya, BBLR yang masih banyak ya. Berat badan bayi yang masih rendah ya. Dimana mungkin ini itulah tadi akibatnya kenapa ibu-ibu tadi banyak yang tidak memeriksakan K4 ya. Jadi sebenarnya pentingnya pemeriksaan kehamilan di K4 ataupun di akhir di trimester 4 kali di trimester terakhir itu untuk memantau berapa sih berat badan bayi gitu. Sehingga ketika lahir berat badannya tidak maksudnya berat badannya itu di bawah berat badan yang normal. Nah, jadi kalau dalam kehamilan kita melakukan pemeriksaan yang teratur, insya Allah ini akan bisa teratasi gitu. Nah, kuncinya adalah pemeriksaan kehamilan tadi. Jadi saya ini ambil kesimpulan bagaimana kalau kegiatan yang dilakukan itu adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan selama kehamilan. Kemudian ini bisa dilakukan di pertemuan PKK ya, bisa oleh kader ataupun boleh nanti kalau misalnya tapi kader kan sering bertanya nih apa kegiatan kami. Nah, ini sebenarnya ya. Nah, kemudian di majelis taklim juga bisa. Kemudian nanti kalau misalnya ingin melakukan sosialisasi cara bagaimana perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah
di rumah misalnya kan. Nanti kita akan melakukan sosialisasinya itu dan melakukan demonstrasi mungkin nanti di posyandu ya. Mungkin ini untuk untuk mengatasi masalah yang ini ya Bu ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Pakai ikan lele nggak Bu? Pakai ikan lele? Nggak usah lah ya Bu, nggak usah bertele-tele. Kita lanjut ke diabetes mellitus ya. Kalau diabetes mellitus saya rasa mungkin hampir sama ya dengan hipertensi tadi mungkin ya. Karena diabetes mellitus juga salah satu penyakit yang sering kita temukan di masyarakat. Pak, Bu, jangan sampai ya ketika sudah ada luka, kemudian lukanya nggak sembuh-sembuh, baru Bapak Ibu kontrol untuk gulanya. Enggak ya. Jadi tolong sayangin, walaupun memang ya ajal itu kita tidak tahu siapa yang siapa yang menentukannya, hanya Allah. Tapi kita lagi berusaha dan berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya tadi adalah melakukan pemeriksaan secara rutin. Boleh di Posbindu kalau ya belum berusia 50 tahun ke atas. Silakan Bapak Ibu cek di Posbindu. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, silakan Bapak Ibu cek di Posyandu Lansia. Mungkin itu ya untuk penyakit diabetes ya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. ISPA. Nah, ISPA ini hampir mirip-mirip dengan penanganan rokok tadi ya. Karena saling berkaitan. Asap rokok asap rokok yang kita hirup itu bisa menimbulkan penyakit ISPA, terutama pada bayi balita. Jadi betapa pentingnya bapak-bapak artinya merokok di luar ruangan. Karena apa? Untuk menghindari penyakit ISPA ini. Jadi mungkin nanti untuk kegiatannya bisa penyuluhan dan sosialisasi tentang penyakit ISPA, mungkin nanti bisa di posyandu ataupun bisa di PKK ya, di kegiatan PKK. Nah, ini yang 10 nih yang terakhir. Yang terakhir kayaknya harus Pak Kades nih. Soalnya Pak, keluarga banyak mengeluh, kenapa Bu nggak buang sampah? Karena kami nggak punya tempat sampah. Tidak punya tempat sampah sehingga perilaku buang sampah sembarangan. Mungkin ini Pak untuk terakhir, silakan. Yang terakhir. Iya, masalah sampah nih Bu, Pak RT 1 kemarin sudah rapat ke rumah Pak RT 1 tentang sampah yang ada di pasar, di tempat keramaian tenaga ini. Sudah kami musyawarahkan kemarin itu, kami sudah sepakat untuk membuang sampah itu ada tempatnya. Pembuangan sampah sementara, sepakatan kami kemarin tidak diangkut dengan membuang sendiri-sendiri, membuang sendiri di tempat yang tetap sediakan. Ada TPS ya Pak? Iya, rencana. Ya, mungkin ini yang terakhir Bu ya. Ya, maaf. Mungkin tadi itu saja Bu, yang terakhir tadi. Tadi dari kader-kader, tapi sayang kader tak lengkap ya. Ya, kader tak lengkap ya. Nah, saya berharap nanti bisa Ibu tampilkan lagi ya, Ibu. Ya, ini materi kurang terakhir ya. Perokok berapa persen? 83%. Dengan 30%-nya 38%. Saya berharap sekurang-kurangnya nanti kalau ada seperti ini perokok ini kurang-kurangnya 50%. Bisa turun. Ya, bisa turun. Alhamdulillah ya. Berarti tahun depan dari 50 ya. Ini PR kita ini. PR yang harus kita selesaikan. Iya. Yang kedua, posyandu lansia. Yang keterangan tadi berapa persen? Nanti 57%. Nanti ketika kita sweeping ke rumah nanti bisa lihat 20% nanti. Iya. Dan yang hipertensi nanti kalau kita memang ada pengobatan, ada perobatan yang kita adakan lah untuk pengecekan nanti sudah berkurang, ya saya harap ada pengurangan. Dan KB, nah ini masalah KB.
masalah KB ini saya berharap dari PKK, penggerak PKK ini membuat sosialisasi. PKK itu kan setiap Rabu dia ada pertemuan, saya harap untuk bisa sosialisasi masalah PKK ini saya harap turun persennya dari yang ada. Dan kunjungan ibu hamil ya, kunjungan ibu hamil yang kurang yang keempat. Nah yang tadi ya, gara-gara kurangnya berat badan ya, kan gara-gara disampaikan oleh ibu tadi, gara-gara pemeriksaan keempat ini tidak terdeteksi oleh apa? Oleh kesehatan. Iya, nanti BPLN. Iya. Jadi sangat tinggi ya. Iya. Ya nanti saya berharap yang ini pun berkurang nanti. Iya. Jadi potensi ya, potensi ini. Imunisasi ya. Imunisasi 57% ya. Imunisasi 50% apa yang disampaikan oleh Ibu Nani tadi yang apa namanya itu? Yang sudah selesai umurnya, yang terakhir ya, apa namanya? Booster ya. Yang booster tadi. Saya berharap bagaimana caranya nanti sama-sama kita bukan harus kader saja, sama-sama kita mengeroyok masalah ini supaya turun ya. Yang berat badan lahir rendah. Tadi yang dia nyambung ke pemeriksaan yang keempat tadi. Kalau udah oke pemeriksaan keempat berarti ini pasti turun nanti Bu ya. Iya. Ya nyambung dia. Nah, ini yang ke-8 penyakit gula. Ya ini penyakit gula ini yang ibu saya ini Bu tinggi juga Bu. Nah itu makanya setiap penyakit gula nanti bisa kita sosialisasi. Kalau ibu-ibunya nanti lewat PKK, kalau bapak-bapak nanti lewat rapat-rapat yang masalah kita timbang masalah penyakit gula ini. Nah, masalah ISPA ini berkaitan dengan yang nomor 1 ya. ISPA ini berkaitan dengan yang nomor 1. Nah, tolonglah kalau mungkin kalau yang nomor 1 ini sudah bisa kita kurangi, pasti ISPA ini pasti turun ya nanti. ISPA ini kan asap biasa bisa ya Pak. Asap bakar-bakar ya. Nah itulah, tolonglah nanti kita harus turun ISPA ini. Kalau bahasa itu ini semua. Hah? Batuk, pilek. Kayak semput ya, bersih-bersih ya. Iya, itu saya harap nanti ada seperti kemarin nanti menyelesaikan nanti ada turun semua ya. Dan yang terakhir yang 4 tadi sudah saya sampaikan tadi, untuk tempat keramaian, tempat pasar ini sudah kami siapkan TPS ya. Tempat pembuat sampah sementara. Kalau nggak salah kemarin di belakang kuburan ya, tanah desa itu masyarakat yang ada ini membuang sampah di situ. Ya mungkin yang kita bicarakan, yang kita pada hari ini 10 poin ya. Nampaknya kita harus siap 10 ini harus kita selesaikan, bukan selesai sampai 0% Bu ya. 0% itu benar harus diturunkan lah. Yang apa? Nah mungkin saya langsung ke Ibu. Ya, Bu. Baik, alhamdulillah selesai sudah kita bermusyawarah dan alhamdulillah 10 masalah di desa kita tadi sudah kita dengarkan bersama-sama rencana tindak lanjutnya. Baik, kemudian ada masukan, kritikan ataupun usulan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Sisi diskusi. Mungkin kendala yang kita ada Keluhan-keluhan Bapak Ibu terhadap pelayanan kami di Puskesmas atau apa? Silakan Mbak. Kami ini untuk posyandu pelitan yang ini Bu, masalah lain tak ada, masalah syuting tadi. Kami minta bantu dari pihak Puskesmas itu kami syuting itu ya, supaya mereka kan bisa mendengar penjelasan dari Puskesmas. Ya, untuk sweeping ini ya, kabari ke Puskesmas. Jadi nanti ke posyandu nanti kan ada petugas posyandu yang dari Puskesmas. Jadi nanti minta mereka dampingi dan kami pun kita sampaikan
hasil pertemuan hari ini kepada petugas posyandu. Nah, jadi nanti memang rencana memang kita akan lakukan sweeping. Dan khusus untuk posyandu juga kami sampaikan bahwa untuk posyandu bulan ini kita akan ada bulan penimbangan. Jadi diajaklah ada hadiah, ada door prize bagi anak-anak yang datang. Jadi dikasih tahu nanti juga surat akan menyusul undangan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini ada motivasi orang datang. Kita akan lihat apakah ini bagus, daya minat orang datang itu banyak. Bisa jadi nanti bulan-bulan berikutnya kita akan juga buat satu inovasinya berupa itu door prize atau kado ulang tahun bagi anak-anak ulang tahun gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini karena di bulan penimbangan semua anak ditimbang. Capaian tujuannya adalah untuk meningkatkan DPRS kita dan nanti akan mempengaruhi data stunting di desa. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi itu nanti sampaikan kami akan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ini kan masalah imunisasi ini, Pak. Yang kita mana dana tinggal cucuk tinggal yang imunisasi kan 2 tahun yang jelas ya. Yang lebih dari 2 tahun itu tidak ada lagi undangan apa kan. Undangan untuk suruh datang itu tidak ada lagi. Jadi macam mana permasalahannya? Yang 2 tahun itu kan penyuntikan terakhir dan ini kan imunisasi kan 5 tahun kan? Ya, yang imunisasi wajib itu memang sampai 9 bulan. Tambah booster di 18 bulan sampai 2 tahun. Kalau untuk imunisasi sampai usia 5 tahun itu memang itu belum diselenggarakan. Sampai usia 5 tahun itu masih opsional, sekarang masih dalam uji coba. Makanya ketika tadi hasil yang imunisasi ini saya juga tidak menyalahkan data, tapi seperti gini, ketika datang survei ke rumah itu dia belum nyampai umur anak ini belum 9 bulan, misalkan dia belum booster, jadi dijawabnya belum lengkap. Nah, belum sampai bulannya dia disuntik pas dia di survei. Nah, itu satu kendala. Nah, makanya datanya itu pun kita berpedoman, oke, data yang sudah ada itu patokan kita, tapi untuk realnya kenyataannya memang seperti itu. Untuk di Indonesia sampai saat ini vaksinasi yang terakhir itu adalah booster di usia 18 bulan atau sampai 2 tahun. Sampai usia 5 tahun itu belum ada. Dan yang berikutnya nanti paling usia di atas 5 tahun vaksin COVID pula nanti ceritanya. Nah, itu kalau pas surveinya mungkin pas usianya aja belum nyampai di suntikan full, tapi dia ada di survei, jadi belum lengkap jawabannya tidak. Itu begitu. Ya, tapi walaupun tidak disuntik lagi Pak, tetap harus datang ke posyandu ya Pak. Jadi undangannya bukan undangan untuk diimunisasi, tapi untuk datang ke posyandu. Kenapa penting datang ke posyandu? Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya Pak. Jadi pertumbuhannya adalah berat badan, tinggi badannya. Stuntingnya itu nanti ketahuan. Nah, kalau perkembangannya sebenarnya usia 2 tahun itu harusnya anak sudah pandai apa? Kadang-kadang itu yang sering kita sering kita lalai, sehingga kita tidak tahu gangguan tumbuh kembang pada anak. Harusnya anak pada usia 2 tahun sudah bisa melompat, sudah bisa naik tangga, misalnya contoh, gitu kan? Sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Ternyata anak baru bisa melangkah, itu suatu kemunduran dia. Nah, itu harus diapakan? Atau misalnya ketika anak usia 2 tahun sudah lancar bicara, ternyata dia belum bisa bicara. Atau misalnya dia terlalu agresif. Contoh pada anak-anak autis. Anak-anak autis itu kan dia biasanya agresif dan dia tidak mau diam. Nah, itu juga sebenarnya kalau tidak terdeteksi secara dini, di mana di posyandu, nah itu bisa menyebabkan kelainan yang lebih parah. Jadi alangkah baiknya kalau usia posyandu itu sampai mana? Sampai dia berusia 5 tahun. Ya, itu mungkin ya Pak tambahannya. Ada lagi untuk terakhir? Saya mau nanya masalah stunting ya Bu. Oke, Dan silakan. katanya kan kalau untuk anak stunting itu kan perkembangannya mundur kan. Tapi kadang-kadang ada anak yang sudah sampai umur
2 tahun, badannya kurang kan, perkembangannya kurang, tapi berbicara pandai, dia aktif, cuman berat badannya ada kurang, tinggi badannya kurang naik, kurang tinggi, tapi dia aktif di segala bidang, misalnya sudah pandai ya, tapi dia tercantum masih stunting. Kenapa tuh Bu? Iya, betul. Jadi itulah tadi Bu, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dan pertumbuhan, ucok baba itu Bu, ucok baba itu ibu, menurut ibu apa? Stunting enggak? Iya, stunting. Gagal tumbuh, bukan gagal kembang. Kalau yang ibu bilang dia udah pandai bicara, dia udah pandai ini dan lain sebagainya, itu kemampuan di perkembangan. Beda ya Bu antara pertumbuhan. Iya, tetap dia stunting. Jadi supaya apa? Tumbuhnya, ya pertumbuhan berat badan, peningkatan berat badan dengan tinggi badannya, dengan perkembangan itu mulai dari aspek kognitifnya dia dan lain sebagainya. Kan ada orang tuanya nih, misalnya kita kasih tahu anaknya stunting, kita mau dia bilang anakku tak stunting, anakku ngomong pandai, apa-apa pandai, ternyata di mana letak stuntingnya? Kan ada ibunya yang marah Bu kalau kita bilang anaknya stunting. Ya, itu tadi Bu jelaskan. Jadi kalau stunting itu lebih ke arah pertumbuhan. Karena apa? Tinggi badan dengan berat badan itu larinya ke pertumbuhan. Nanti anak Bu, gimana berpengaruhnya Bu? Contohnya sekarang misalnya, kalau mau jadi polwan atau jadi tentara, itu yang dinilai apa? Pertumbuhannya kan, tingginya kan, tingginya. Nah, kalau dia nggak cukup tingginya, gimana dia bisa mau jadi? Ya, seperti itu. Ya, terus perkembangan itu berbeda. Jadi jelaskan nanti bahwasanya stunting dengan perkembangan itu berbeda. Ya Bu ya, mungkin cara penjelasannya. Ada anak stunting bukan berarti bodoh kan? Enggak. Ya, mungkin. Ada lagi, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dan juga masukan-masukan atau kritikan-kritikan terhadap pelayanan puskesmas. Ada Bapak Ibu? Untuk peningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan yang di puskesmas kami, ada kritikan, masukan? Tak ada. Petugasnya sudah ramah-ramah Pak? Rumah belum ada. Oh, ramah belum ada. Tak ramah-ramah kami ini Pak. Iya Pak. Kalau ramah luar biasa ramah Rumah ada. Iya. Datang ke rumah belum ada. Oh, datang ke rumah, insya Allah Pak. Nanti itu undangan, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semua perhatiannya. Kalau ada kekurangan itu datang dari diri saya sendiri, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah, tadi disampaikan musyawarah desa kita tentang kader ini sudah begitu banyak kita dengar. Itulah ke depan mari kita sama-sama. Ini Bu, saya ikut rapat di puskesmas kemarin karena laporan-laporan yang kemarin itu kan Cemaga ini rendah betul ya Bu ya. Yang tinggi adalah Batubayan. Saya berharap, saya tahu ke Batubayan itu saya ngecek saya nggak mau kalah sama lu juga Bu. Saya cek di Batubayan itu bidang desanya yang aktif Bu, yang memberi sosialisasi, dia ikut dia memberi kader kami nggak tahu diberitahu di desanya. Siapa yang desanya? Dina. Dia ikut dia apa? Seakan dia mengayomi kader-kader yang ada di situ. Nah, kalau memang dia memberi kader ini tidak paham memberi sosialisasi dia yang memberi. Tapi masuk orang pasti orang kader ini bekerjanya nggak salah ini. Tapi kami berharap nanti dari kader bidang desa kami Cemaga, siapa ya? Ya Opit itu harus aktif. Kalau bisa harus aktif, harus nyambung dengan kader-kader yang ada. Ya, poin Cemaga Tengah itu tinggi, kendalanya itu.
Saya lihat itu, memang bidan desa dia. Pak Kades, orang melahirkan dia di ngurus. Makanya Tapi- situ tak sempat turun ke itu. Iya, itulah minta kami dari puskesmas itu saja. Minta kami dari puskesmas itu saja. Tolong kader desa, bidan desa kami aktif untuk memberi itu. Tapi nampak yang kami ini bukan kurang, Bu ya, mungkin tak sempat ya. Katakanlah tak sempat karena ada kesibukan yang lainnya. Mungkin ada kesibukan yang lainnya, ada orang hamil itu tak sempat ya. Kadang-kadang yang di desa Ken Padang sampai sana kopi yang kalian. Nah itu. Tapi nanti kami minta bagaimana caranya nanti supaya COVID itu jangan, apalagi COVID itu hanya menolong kader-kader kami yang ada di Madang, nanti memberi sosialisasi ya. Ya nampaknya di situ. Ya, terima kasih. Itu permintaan saya Pak Dokter. Saya sudah datang juga kemarin terlalu rendah saya lihat dia dengar di apa? Di puskesmas apa kendalanya yang batu bayarnya tinggi apa kendalanya itu memang bidan desa itu sangat aktif ya. Nah mungkin untuk acara kita hari ini pelatihan musyawarah desa MNJ kita pada hari ini cukup siang. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bicara makan. Saya tidak.